bismillah. Saya mulai, nggih. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Juga. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kursi yang masih kosong di depan, monggo bisa diisi terlebih dahulu. Pak Eri mungkin bisa Mas Eri mungkin bisa maju ke depan sebentar, kursi yang depannya masih kosong itu. Ya sudah, Pak. Oke, terima sudah kasih maju. Mas. Oh, Mbak yang model itu juga, Mbak Okta mungkin bisa maju ke depan satu bangku. Iya, siap. Oke, terima kasih Mbak. Oke ya, semuanya sudah siap semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas siapa lagi? Saya, Pak. Oh, oke, Pak. Mas Ridho bisa dipimpin rekan-rekannya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Baik, Bapak. Mohon izin memimpin Bapak. Baik, teman-teman. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini agar apa yang nanti disampaikan oleh Pak Widodo bisa tercerna oleh kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Sampun, Bapak. Ya, terima kasih Mas Ridho. Semoga dengan pembacaan doa pada pagi hari ini bisa memperlancar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dan terhitung ibadah juga bagi kita semuanya sehingga menambah amal-amal ibadah untuk kita semua. Amin. Amin. Sebelum dilanjutkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Saya di share screen dulu ya, Mas dan Mbak. Oke, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama Mas Ahmad Nur Solih, apakah sudah hadir? Mas Ahmad Nur Solih. Belum berangkat, Pak. Oh, Tadi di jalan katanya motornya rusak. Oh iya, saya lewati dulu ya Mas, Mbak. Mas Cahyon Nugroho. Mas Cahyon Nugroho belum juga. Hadir, Pak. Oh, hadir. Siap Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sehat? Baik, Pak. Alhamdulillah. Mbak Dahniar. Masih sakit? Masih sakit, Sakit, Pak. Sakit, Pak. Ada di kelas tertinggal. Oh, itu guys, siap. Mas Eri Rizky? Hadir, Pak. Siap. Gimana kabarnya Mas? Baik, Pak. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat semua, nggih, Bapak Ibu? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Mbak Gusniati? Hadir, Pak. Nggih. Mbak Indah Dwi? Hadir, Pak. Siap, Mbak. Mas Muhammad Rashid? Hadir, Pak. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Mbak Nanim Binafsi? Hadir. Sehat ya, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Novia? Maaf Pak, salah Pak, Mas, bukan Mbak. Oh. Mas Novian Hana? Nggih. Hadir Pak, saya Pak. Siap. Sehat ya, Mas? Kabarnya? Alhamdulillah Pak, banyak kerjaan. Alhamdulillah. Banyak PR ya, Mas? Iya Pak, kerjaan rumah juga Pak. Oh, oke. Mbak Okta Puspa? Hadir, Bapak. Hadir. Mas Widodio? Hadir, Bapak. Siap. Oke.
Berarti yang nggak berangkat, belum nggih, Mas Ahmad Musoli sama Mbak Daniel sakit. Nggih, Bapak, betul. Iya, Pak, betul. Oh, Iya, Pak. Oke, terima kasih untuk absen pagi hari ini. Masih ada 2 siswa yang belum berangkat. Nanti sambil kita tunggu saja, semoga lancar di perjalanan. Yang sakit juga diberikan kesehatan supaya bisa berkumpul kembali dengan kita semua. Amin. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat mungkin dari Mas dan Mbak semua pertemuan minggu lalu materinya seputar apa? Minggu lalu pemrograman HTML ya, Pak? Oh, Mas Eri Rizky, pemrograman HTML ya, Mas? Iya, Pak. Kalau HTML sendiri, kepanjangannya apa, Mas Eri? Hypertext Markup Language, Pak. Oh, Hypertext Markup Language. Itu nggih, Mas, Mbak, pertemuan minggu lalu kita belajar seputar HTML, pemrograman HTML-nya. HTML sendiri kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Nah, itu sebagai apa namanya? Sekilas saja pertemuan minggu lalu. Kemudian sebelum kita melaksanakan coding dalam HTML, PHP atau lain sebagainya, kira-kira hal apa saja yang perlu kita siapkan sebelum masuk ke pemrogramannya, sebelum kita mengcoding? Yang pertama mesti ada laptopnya, saya yakin. PC laptop pasti ada. Nah, kira-kira yang lainnya itu apa yang kita siapkan juga? Mungkin Mbak Nani, ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Yang harus disiapkan software untuk buat HTML ya, Pak, ya. Oh, softwarenya apa saja, Mbak? Sublime, Pak. Ada Sublime, ada text editor, ada browser juga. Oh, jadi Mas dan Mbak, text editor, Sublime itu, Sublime itu maksudnya ke text editor, J. Jadi text editor itu selain Sublime ada juga VS Code, Notepad++, Notepad pun juga bisa kita jadikan sebagai text editornya. Kemudian untuk browser sendiri kita bisa menggunakan yang namanya Google Chrome, Mozilla Firefox. Mungkin ada yang pakai Apple, Mac OS, ada Mas dan Mbak? Belum punya, Pak. Bisa dibelikan nggak? Mungkin nanti dari sekolah. Insya Mahal, Allah. Pak, mahal. Insya Allah nanti kalau sudah bekerja, sudah lulus, wah pendapatannya banyak, amin. Bisa beli semuanya. Amin, Bapak. Sampai ke Mac OS, Apple. Nah, di Mac OS Apple sendiri, browsernya itu biasanya pakai yang namanya Safari. Aplikasinya itu adalah Safari. Gitu. Terus kemudian, setelah kita mengetahui aplikasi-aplikasinya, kita sudah tahu apa saja yang perlu dipersiapkan. Elemen dasar sendiri dari program HTML, kira-kira apa gitu? Elemen dasar yang perlu kita buat terlebih dahulu. Mungkin dari Mbak Okta. Mbak Okta. Atau mungkin Mbak Indah Dewi Pertiwi. Elemen dasar program Iya, Pak. saja ya. Ini pertemuan. Ada head, ada body dan footer, Pak. Oh iya. Jadi diawali dari head terlebih dahulu. Head sendiri itu untuk kepalanya dari halaman website. Kemudian masuk ke body. Body itu sebagai badannya, di mana nanti halaman website tersebut nanti ada di dalam body tersebut. Dan yang terakhir adalah footer. Footer itu kalau di buku dan lain sebagainya itu sebagai catatan kaki. Nah, footer sendiri biasanya diisi oleh orang yang memprogram website tersebut, atau mungkin website tersebut dibuat atau dimiliki oleh siapa, lah itu dimasukkan ke dalam footer. Oke, terima kasih Mbak dan Mas semuanya. Itu sekilas pertemuan minggu lalu. Alhamdulillah masih pada ingat semuanya, masih pada bisa mengikuti lah untuk keberlanjutan pelajaran pada pagi hari ini.
Dan tentunya pelajaran pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali, masih terikat juga dengan pelajaran yang minggu lalu HTML. Terus kemudian mungkin cita-cita sebelum masuk ke materi deh, ada yang punya cita-cita nantinya mau jadi programmer dari Mas dan Mbak? Saya, Pak. Wah, ini ada programmer cewek nantinya. Jadi di program sendiri, nanti Mas-mas dan Mbak-mbak semuanya bisa langsung membuat sebuah software host sendiri atau mungkin menciptakan sebuah rumah aplikasi nantinya. Jadi permintaan dari klien, permintaan dari dinas dan lain sebagainya itu nanti Mas dan Mbak bisa kerjakan di rumah sendiri. Dan nah ini yang penting, biasanya programmer sendiri bayarannya itu lebih besar loh Mas dan Mbak. Nah ini bagi yang belum bercita-cita atau mungkin masih ngambang programmernya, ini bisa jadi motivasi juga. Programmer sendiri nanti bayarannya itu lebih besar daripada yang lain. Saya punya teman sendiri, tetangga saya itu mengerjakan milik Kementerian PUPR. Wah, nah itu membuat sebuah aplikasi, nantinya itu saya tanya itu cuma dikerjakan 2 bulan. 2 bulan itu bayarannya berapa kira-kira? Ada yang tahu? Tetangga saya namanya 10 juta. Masih belum. Waduh. Jadi tetangga Ratusan, saya, Pak. Betul Pak, ratusan. Tetangga saya itu mengerjakan milik Kementerian PUPR itu dari sananya, proposal yang masuk sana dan yang keluar dari sana itu 200 juta Mas dan Mbak. Dari sana itu 200 juta. Kemudian dipotong untuk pembelian alat-alat dan lain sebagainya untuk aplikasi tersebut. Dan tetangga saya membuat aplikasi, dikerjakan 2 bulan, bayarannya itu 40 juta. Wah, itu kan bisa jadi motivasi juga bagi yang masih Cuan Pak, cuan. Ya, betul sekali Pak, banyak cuan itu. 40 juta dikerjakan 2 bulan. Itu nek misalkan jadi petani, karena di desa saya masih petani semua, nek macul atau mencangkul itu seumur hidup mungkin belum sampai ke situ, ya kan? Kalau mungkin dikasih sehat terus. Nah itu sekilas saja, semoga bisa memotivasi ke Mas dan Mbak semuanya. Berikutnya saya masuk ke materi. Untuk pada pagi hari ini kita akan menerapkan format tabel pada halaman website. Sebentar saya bukakan dulu medianya. Sudah muncul nih Mbak dan Mas semua? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi hari ini kita akan belajar membuat format tabel pada halaman website. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menjelaskan langkah pembuatan user interface untuk menampilkan gabungan dua tabel atau halaman web. Next ya. Ini tujuannya akan kita dapatkan nanti. Intinya Mas dan Mbak semua nanti bisa membuat sebuah tabel pada halaman website. Nah, tabel tersebut nantinya digunakan untuk apa? Banyak sekali Mas dan Mbak. Data yang kita buat, data yang kita kumpulkan, kalau kita buat semacam kalimat seperti ini, nantinya klien yang ada, klien yang membaca itu biasanya akan mumet. Susah untuk menilai, susah untuk mendengarkan, mencerna, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita buat sebuah tabel, nantinya klien yang kita ajak diskusi, atau mungkin teman kita yang kita paparkan isi datanya, kalau menggunakan tabel itu akan lebih mudah. Itu ya. Kalau di aplikasi komputer sendiri ada yang namanya Microsoft Office Excel, itu bisa dibuat untuk menjadi tabel. Nah, hari ini kita belajar nggak ke situ. Mungkin kalau Microsoft Excel sudah dipelajari di pertemuan kelas 10 J pada materi Simkomdik kalau nggak salah. Oke, benar Mas dan Mbak. Iya, Pak. Iya, Pak. Di kelas 10 ada namanya Simkomdik, mempelajari tentang Office, ada Excel juga di dalamnya. Oke, next. Ini sebentar saja pemanfaatan tabel. Mungkin Mas dan Mbak juga bisa membuka bahan ajar yang sudah saya bagikan di meja masing-masing. Bisa sambil dibaca, nanti saya jelaskan di depan sini.
Ini pemanfaatan tabelnya. Tabel bisa digunakan untuk menempatkan data secara spreadsheet untuk desain suatu web. Tapi untuk desain suatu web, selain untuk menempatkan data, tabel digunakan untuk merapikan teks juga ataupun gambar. Jadi nantinya itu enggak cuma data-data tulisan tok, gambar juga bisa kita masukkan ke dalam sebuah tabel sehingga orang yang membaca tabel milik kita akan lebih mudah. Kenapa harus menggunakan website? Di era teknologi pada saat ini, web sudah menjadi semacam kewajiban. Sekolah-sekolah juga harus punya website. Buat apa? Mengiklankan mungkin sekolahannya, kemudian ingin mempublikasikan apa saja kegiatan di sekolah dan lain sebagainya. Itu biasanya menggunakan website supaya apa? Bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas. Dan tentunya sekolahan kita, SMK Muhammadiyah 4 Sukoharjo, juga sudah punya sebuah website, nanti bisa diakses sendiri ya Mas dan Mbak, namanya SMK Muhammadiyah 4 Sukoharjo.sch.id. Di dalam situ juga ada nanti tabel-tabel yang akan kita pelajari juga. Oke, kita next. Nah, ini elemen dasar untuk membuat sebuah tabel, bisa dibuka di bahan ajar milik Mas dan Mbak semuanya. Mungkin sebelum kita lanjut ke sini, Mas dan Mbak semuanya bisa, duduknya udah berdua-dua kok ya. Jadi satu meja saya anggap sudah jadi satu kelompok nih. Satu meja terdiri dari 2 siswa. Sudah dapat menjadi kelompok sendiri-sendiri. Maksimal kelompoknya ada 2 siswa. Oke, ini adalah elemen dasar untuk membuat sebuah tabel. Saya minta mungkin waktu 5 menit atau 10 menit Mas dan Mbak bisa mendiskusikan elemen dasar ini. Ada tabel, TR, TD, TH, caption dan lain sebagainya. Fungsinya untuk apa saja? Silakan bisa berdiskusi ya sama teman satu bangku, berkelompok 2-2. Dan nanti saya tunjuk secara acak untuk bisa menjelaskan tabel, TR, TD, TH, caption atau elemen untuk membuat sebuah tabel dalam halaman website. Oke, silakan berdiskusi dulu. Oke ya, Mas dan Mbak semua sudah selesai ya. Oke, saya tunjuk salah satu anak siswa untuk bisa menjelaskan fungsi dari elemen untuk membuat tabel di halaman web ini. Mungkin dari Mbak Kusniati, mungkin bisa dijelaskan sama kelompoknya maksud dari tabel itu untuk apa, TR untuk apa, monggo. Baik Bapak, untuk yang pertama itu tag table untuk membuat tabel. Terus tag TR itu untuk baris-baris di dalam tabel. Kemudian tag TD itu untuk memasukkan data di dalam tabel. Kemudian tag TH itu untuk membuat header di dalam tabel, dan caption itu untuk meletakkan tabel yang terletak di luar, meletakkan judul untuk di luar tabel. Terima kasih Mbak Kusniati. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang punya persepsi sendiri atau mungkin menemukan jawaban lain, atau sama semua ini satu kelas? Dari Mas-mas Sama mungkin? Pak. Sama Bapak. Sama Pak. Sama Pak. Sama. Pak. Oke, berarti jawabannya semacam itu deh. Sudah betul dari tabel, TR, TD, TH yang tadi disampaikan oleh Mbak Kusniati. Jadi fungsinya adalah tabel untuk membuat tabel, tag tabel, TR untuk ganti baris, satu baris dan lain sebagainya, sampai caption tadi. Oke, sudah paham semua nggih? Kita next ke halaman berikutnya. Nah, selain elemen dasar, kita juga punya atribut di tabel. Untuk membuat halaman website ada atribut. Atributnya apa? Ada border, cell spacing, cell padding, width, allegiance, valid, background color, row span, call span, dan lain sebagainya. Oke, sama seperti elemen tadi, monggo saya minta
diskusi satu kelompok itu bisa dicatat, bisa kalian browsing, bisa cari jawaban di internet, buku catatan, buku paket, bahan ajar dan lain sebagainya untuk mengidentifikasi border itu untuk apa toh, sales spacing untuk apa toh, padding untuk apa toh dan lain sebagainya. Saya kasih waktu mungkin 10 menit udah selesai, J. Siap, Bapak. Ya. Oke. Silahkan bisa di browsing terlebih dahulu, bisa dicari dulu maksudnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Saya tunggu 10 menit. Sudah ya? Oke. Kalau sudah selesai semua, kalau tadi saya minta mbak-mbak yang presentasi, mungkin sekarang dari mas-mas yang sudah selesai mungkin bisa presentasi maksud dan tujuannya untuk apa sebelum saya tunjuk atau saya tunjuk. Oke, kalau nggak ada yang mau presentasi berarti saya tunjuk ya. Mas Cahyo Nugroho, bisa dipresentasikan sama kelompoknya satu bangku. Fungsi dari atribut tersebut untuk apa? Monggo. Mas Cahyo? Belum selesai, Pak. Aduh, belum selesai. Deh, kita lanjut ke... Oh, Mas Ahmad Nursoli udah masuk, J? Sudah, Pak. Oh, J. Sudah, Bapak. Perjalanannya aman tadi ya, Mas? Aman, Bapak. Mohon maaf tadi bannya bocor, Bapak. Oh, J. Rumahnya jauh, J. J, Pak. Mohon maaf. Gak apa-apa, Mas. Besok mungkin semoga perjalanannya lebih lancar dan tidak ada banyak. Mas Ahmad Nursoli mungkin udah selesai untuk atribut ini. Mohon maaf, belum, Bapak. Oh, belum selesai juga. Ada yang selesai atau belum selesai semua ini? Saya, Pak. Saya. Oh, J, monggo, Mbak. Ya. Kalau atribut border itu untuk menentukan tebal garis batas tepi tabel. J. Kalau width digunakan untuk mengatur lebar tabel. Bisa menggunakan pixel atau presentasi persen. J. Kemudian untuk row span digunakan untuk mengubah warna latar dari tabel pada sel. Oh, J. Betul, J, yang dikatakan oleh Mbak Nanin tadi. Mungkin nanti yang belum selesai bisa mencontoh yang sudah dikerjakan oleh Mbak Nanin sendiri. Nanti untuk Mbak Nanin, terus tadi Mbak Kusniati juga dapat nilai tambahan juga dari saya kalau ada presentasi. Bagi yang belum selesai nanti bisa melengkapi catatannya lewat yang sudah selesai tadi Mbak Nanin atau Mbak Kusniati. Begitu, J. Ada yang mau tanyakan untuk atribut dan elemen dasar ini? Tidak, Belum. Pak. Sudah jelas. Ya, siap. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke prakteknya ya. Jadi silakan komputer yang ada di depan Mas dan Mbak semua bisa dihidupkan berkelompok satu komputer maksimal 2 siswa. Oke, silakan dihidupkan. Sudah ya? Oke, kalau sudah, ini pengantar saja susunan tabel yang bisa dibuat nanti. Mas dan Mbak bisa copy saja atau mungkin bisa ketik ulang yang ada di papan tulis atau layar proyektor milik saya di depan ini. Masih ingat pertemuan minggu lalu ya, HTML itu skrip HTML selalu diawali dengan kurung buka HTML, kurung tutup, dan selalu diakhiri dengan garis miring. Nah, ini sebagai elemen dasar HTML tadi, ini sebagai head itu sebagai headingnya, kemudian tadi ada body, badan. Nah, tabel itu masuknya ke dalam body ini. Semua halaman masuknya ke dalam body yang muncul di halamannya. Kemudian di bawahnya body nanti ada footer. Di sini kita belum buat sampai ke footernya, nggak masalah. Oke, ini sebagai dasar saja. Nanti bisa kerjakan atau mungkin minggu lalu sudah dibuat ini ya, nanti tinggal dibuka saja. Kita next. Ini sebagai gambaran awal saja tabel sederhana dari border. Yang ini tanpa garis ya. Jadi buat tabel tapi tanpa garis. Gimana ini? Nah, skripnya semacam ini. Jadi di atasnya ini nanti Mas dan Mbak bisa ditambahin sendiri ya. Ada HTML, head, body, bawahnya penutupnya itu bisa tambahkan sendiri. Ini ya, saya ambil intinya saja supaya lebih ringkas. Nah, di bawah sini
Mas dan Mbak semua bisa lihat outputnya, hasilnya, bagaimana tabel tanpa garis. Nah, ini jadi semacam tulisan biasa ya. Oke, kita next. Yang ini nggak usah dipraktekkan, nggak masalah. Nah, ini Mas dan Mbak bisa dipraktekkan sendiri, silakan diketik tabel dan border menggunakan garis. Oke, silakan bisa dikerjakan. Saya tunggu mungkin 2 menit sudah selesai ngetik seperti ini. Ada yang mengalami kendala mungkin? Mas dan Mbak semua? Tidak, Pak. Sudah selesai. Mas, kok diam-diam udah selesai? Aku bingung ini. Lancar Pak, lancar. Oh siap. Mungkin ada. Kayaknya Cahyo belum bisa, Pak. Dari tadi diam terus. Oh, Mas Cahyo. Saya ke situ sebentar. Oh, Mas Cahyo ini di format ekstensinya, filenya itu belum ditambahkan .html. Jadi ketika dibuka itu nggak bisa muncul di browsernya. Jadi belakangnya script HTML itu harus ditambahi .html, bukan .txt. Kalau .txt itu kan bawaan awal dari sebuah text editor. Jadi dibuat .html Mas Cahyo supaya bisa. Baik, Pak. Ya, siap. Bisa semua aja. Kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah contohnya. Ada tabel sederhana menggunakan border. Nah, ini untuk tabelnya bisa ditebalkan. Nah, itu menggunakan border tadi untuk menebalkan garisnya. Kita next. Ini bisa digabungkan dengan berikutnya nanti. Nah, ini silakan bisa dikerjakan ini. Kalian buat sebuah tabel dengan 3 kolom. Caranya gimana? Bisa dilihat pada contoh di proyektor sendiri. Ada TD itu untuk satu data isinya ya. Kemudian TR itu tadi untuk satu barisnya. Oke, bisa semua ya? Oke, kalau bisa kita next, lanjut. Contoh 6. Kira-kira ini ada berapa baris, berapa kolom? Silahkan bisa dikerjakan. Ada 2 baris, 3 kolom, Bapak. Wah, sudah selesai berarti ya. Yang lainnya sudah berhasil belum? Jadi seperti ini, ada 2 baris, 3 kolom. Betul sekali, Mbak. Oke, kita next lagi. Nah, ini hasil outputnya. Kita buat ada judulnya. Kalau tadi kan nggak ada, cuma sebatas tabel dok. Nah, ini kita buat judulnya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Bisa semua ya? Cuma menambahkan judul dok. Oke, kalau bisa kita lanjut lagi. Wah, ini agak lumayan sudah mulai panjang ini. Oke, kira-kira ada berapa baris, berapa kolom ini? Silahkan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Berapa baris, berapa kolom? Ini membuat sebuah tabel jadwal dokter jaga di sebuah puskesmas atau rumah sakit. Sudah selesai? Atau masih kendala? Sudah, Bapak. Sudah ya. Berapa? 3 tabel, 3 kolom. Benar semua? Benar, Pak. Yang betul, Pak. Oh, yang betul berarti salah. Harusnya ada 4 baris, 3 kolom. Nah, Bapak, kurang 1, Bapak. ya ditambahi lagi ya. Mungkin yang di samping ini. Nah, yang samping ini belum ketulis mungkin. Ini kalau di sini, kalau ini tok masih kurang 1 baris. Mungkin nanti bisa tambahkan lagi. Oke ya. Kita lanjut. Langsung saja. Oh ini untuk pewarnaan tabel. Silakan nanti bisa di script. Gimana kita membuat tabel itu dikasih background. Ada warna hijau, merah, kuning, biru, dan lain sebagainya. Supaya apa? Nanti tabel yang kita buatan kita tadi sangat menarik, bisa dilihat dengan enak oleh orang yang melihatnya. Nanti hasilnya seperti ini. Bisa semua ya? Oke, kalau bisa ya kita lanjutkan ke row span dan juga col span. Itu untuk menghapus baris dan juga kolom. Ini. Nah, ini.
Close span itu untuk menghapus atau menggabungkan dua kolom menjadi satu. Contohnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nanti bisa dikerjakan sendiri, bisa berdiskusi sama teman-teman. Nah, nanti ada tugas juga buat Mas dan Mbak semua. Nanti LKPD saya bagikan, silakan bisa dikerjakan. Ini untuk close span-nya. Nanti silakan bisa dikerjakan juga. Bagaimana cara menggabungkan dua baris menjadi satu baris. Nah ini, close span dan garis span kita gabungkan jadi satu juga. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Jelas cukup. Oke, saya bagikan LKPD dulu ya. Sembari saya menunggu tugas yang sudah selesai dulu. Silakan bisa dikerjakan. Oke, bagi yang sudah selesai mengerjakan LKPD bisa dikirimkan ke depan atau kirimkan lewat Google Form yang sudah saya kasihkan ke Mas dan Mbak semuanya. Oke, saya ambil contoh salah satu siswa saja untuk saya presentasikan di depan sebelum acara ini kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Saya bukakan milik Mas Cahyo ini. Sebentar, saya bukakan, ambil di internet dulu. Oke, ini LKPD ini Mas Cahyo, kira-kira sudah jadi atau belum? Ini angka kerjanya ya. Jadi anak-anak tadi tak minta untuk membuat ulang script kode ini dan juga membuat script kode yang nantinya di sini ada. Tampilannya seperti ini. Oke, kita lihat jawabannya milik Mas Cahyo. Kira-kira sudah benar atau belum? Yang pertama, hasil outputnya seperti ini. Ada dua kolom, 1, 2, 3, 4 baris. Oke, ini sudah betul semua ya. Oke, yang lainnya ada yang salah mungkin tadi saat mengerjakan? Tidak, Pak. Sudah betul. Ya. Tapi nggak contek-contekan toh tadi? Enggak, Pak. Kelompok. Oh ya. Berarti sudah paham semua. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, praktek yang kedua. Nah, di sini juga ada tabel yang sudah ada di soal. Nah, tadi kan tak minta untuk membuat skripnya. Ini ya. Kita tambahin dengan warna. Milik Mas Cahyo, ranking peringkat ya sudah selesai. Ini tak kira sudah betul, sangat betul sekali, benar, sudah sama persis dengan yang ada di hasil outputnya. Teman-teman yang lain mungkin, mas-mas dan mbak yang lain ada yang beda, salah? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut saja ya. Untuk nanti post test ini, nanti saya koreksi mandiri saja, nggak masalah karena waktunya sudah hampir selesai dan sudah guru yang mau mengajar berikutnya juga sudah hampir datang ke sini. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau mungkin sudah paham semua dari Mas dan Mbak semua? Sudah paham, Pak. Sudah paham, Pak. Jelas sekali. Sebelum itu mungkin ada unek-unek dari Mas dan Mbak semua, mungkin Pak Loko pelajarannya bikin ngantuk, atau mungkin Mas, Mbak, besok saya prakteknya sama Mas itu aja, Mbak itu aja, karena Mas ini kok buatnya lama dan lain sebagainya. Mungkin ada unek-unek seperti itu? Tidak, Pak. Jadi motivasinya jadi pengen jadi programmer, Pak. Bagus sekali itu nanti. Silahkan jadi programmer, tapi jangan jadi hacker ataupun cracker ya. Wah, itu bahaya nantinya. Oke. Sampai sini, ada yang mau tanyakan lagi? Belum? Oke, silakan semua komputer bisa dimatikan terlebih dahulu sebelum keluar dari kelas ini atau labcom ini. Pastikan mematikan komputer juga betul. Jangan asal diklik pada CPU-nya ya. Tombol CPU itu bukan untuk mematikan komputernya. Silakan diklik shutdown pada bagian dalam sistemnya. Oke, sudah dimatikan semua ya. Oke, Pak. Sampai sini. Kalau sudah nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Tapi nanti sebelum keluar kelas, saya minta semua barang milik kalian dibawa semua barangnya dimasukkan tas semua.
Jangan masukkan mouse, jangan masukkan keyboard, pokoknya CPU, ora bakal lamut ning tas. Oke, silakan bisa dimasukkan kemas-kemas dan saya minta semua kursi dirapikan seperti sedia kala. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Widodo. Selamat mengikuti pelajaran berikutnya di kelas. Ya Pak. Go.